Shalom, Shalom Aleihim, Besim Jeswa Hamasya, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Abraham Nelson Handoyo. Hari ini yang ingin saya sampaikan pesan Tuhan untuk kita semua. Sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita menerima pesan Tuhan buat hari ini. Apa yang mau Tuhan sampaikan, untuk kita terima dan kita lakukan. Kita tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih. Tuhan Yesus baik, sangat baik. Kami sungguh bersyukur buat sampai hari ini kami ada. Itu semua oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau selalu setia menuntun setiap langkah kami. Dan sampai hari ini kami boleh diberkati hidup kami boleh diberkati kesehatan kami dan lain sebagainya. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa khususnya untuk hamba-Mu Gembala Sidang di GAP Dats ini. Kau memberkati keluarganya, memberkati hamba-Mu semuanya oleh karena kasih setia Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan keluarga Pak Sudarso Tuhan, yang sudah Kau percayakan dalam semua pelayanannya, dalam pekerjaannya. Tuhan Yesus yang memberkati. Kami ucap syukur terima kasih, juga berkati setiap jemaat umat Tuhan yang mendengarkan siaran hari ini. Ada berkat kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa melimpah. Dan nama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Lewat siaran mendengarkan pesan Tuhan buat hari ini, ketika kami semua hidupnya berubah menuju ke arah Kristus Yesus, hidup kami di dalam firman Tuhan, hidup kami senantiasa diberkati, hidup yang sakit disembuhkan, yang sehat selalu semakin sehat dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan Tuhan akan cukupkan, yang bermasalah dalam kehidupannya, problemnya Tuhan akan beri jalan keluar. Kami mengucap syukur terima kasih. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima setiap pesan-Mu Tuhan. Firman-Mu menjadi benih dalam kehidupan kami, dan sehingga bertumbuh-tumbuh dan terus berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami menjadi dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Halo semuanya, selamat buat hari ini yang ingin saya sampaikan dengan tema hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ayo saudara, jemaat Tuhan, umat Tuhan yang dicintai Tuhan, yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama tirukan ya buat temanya. 2, 3, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, sudah jelas dari temanya ini, kita hidup sebagai orang percaya, hidup sungguh-sungguh, hidup cinta Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidupnya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ini saya sampaikan, ada perbedaan. Artinya ada perbedaan yang hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa membedakan apakah kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, apa cuman sekedar Kristennya ya tertulis saja di KTP agama Kristen Protestan, ya kan? Atau kalau ditanya orang, oh saya orang Kristen, oh saya pakai kalung salib, oh rumah saya ada salibnya dan sebagainya. Apakah cukup dengan itu aja menandakan kita sebagai orang Kristen, menandakan kita sebagai anak-anak Tuhan, menandakan kita sebagai hidupnya cinta Tuhan? Nah, cara melihatnya itu bukan di sananya, bukan melihat di sananya, tapi bagaimana kita hidup harus dipimpin oleh Roh Kudus. Sebelumnya kita lihat perbedaannya. Kalau nanti ketika saya sampaikan perbedaannya, kalau kita merasa, oh saya kok di perbedaannya di sini ya, berarti saya
hidup saya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ayo kita harus bertobat. Kita harus berubah. Kita harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau kita sudah hidup benar dipimpin oleh Roh Kudus, puji Tuhan, terus tingkatkan semakin hari, lebih luar biasa lagi, semakin terus dan terus sampai kita pulang, waktunya pulang, dipanggil Tuhan. Kita orang Kristen harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya sampaikan perbedaannya, kita buka terlebih dahulu. Yang pertama, perbedaan hidup dipimpin oleh Roh Kudus dengan yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kita buka terlebih dahulu yang pertama di Titus pasal 1 ayat 16. Kita buka Titus pasal 1 ayat 16. Firman Tuhan bilang gini, mereka mengaku mengenal Allah. Sekali lagi perhatikan, mereka mengaku mengenal Allah. Allah di sini A-nya besar. Berarti merekanya di sini, sekali lagi saya katakan, saya nggak bilang kepercayaan lain, saya nggak bilang mulai dari agama lain dan sebagainya, itu bukan urusan kita, bukan urusan saya, tetapi di sini ditekankan, dikatakan sebagai orang percaya. Ngakunya percaya, ngakunya mengenal Allah, ngakunya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi apa di sana? Dengan perbuatan mereka menyangkal Allah. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Lagi ini jelas dikatakan perbedaannya. Ngakunya orang Kristen, ngakunya percaya Yesus Kristus, ngakunya, nggak cukup dari ngakunya, nggak cukup dari mulutnya doang, tapi firman Tuhan dikatakan kamu berbuat keji, kamu perbuatan apalagi tadi perbuatan mereka menyangkali Allah, jauh dari Allah. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita nggak cukup cuman ngakunya. Pengakuan kita kepada orang-orang, pengakuan kita kepada siapapun, pengakuan kita secara agama di negara. Ingat, orang Kristen itu bukan agama. Kekristenan itu bukan agama. Tetapi kekristenan itu kita sebagai murid-murid Yesus. Kristen itu bukan agama, tetapi murid-murid Yesus, pengikut Yesus. Seperti Yesus, karakternya seperti Yesus. Mereka menyangkali Allah, mereka keji dan durhaka. Firman Tuhan katakan mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu pun yang baik. Apalagi zaman sekarang, sudah berbicara keji ini yang gimana sih? Ya saya sih gak berbuat jahat, gak bunuh orang, Pak, ya kan? Tapi tega, gak peduli, gak ngurus sama orang mau jatuh kek, atau teman kita, saudara kita yang deket sama kita, tega. Bahkan bukan cuma sekedar teganya itu bukan berbicara teganya itu gak peduli, bukan, gak punya kasih, gak peduli, bukan, tapi teganya itu keji, teganya itu bahkan makan uang. Nah, hati-hati orang percaya anak Tuhan. Kalau sampai tega makan uangnya saudara sendiri, atau bagiannya, haknya saudaranya sendiri, atau temannya sendiri, hati-hati, itu kekejian di mata Tuhan, kan? Ayo kita introspeksi. Kalau hari-hari ini kita keji, kita tega, pernah kita berbuat sampai makan haknya orang lain, haknya saudara kita atau siapapun, kita harus bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Kita berubah hidup kita.
Anak Tuhan itu bukan gitu caranya. Justru kita harus memberkati, bukan malah makan bagiannya orang lain. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita kayak begitu. Halo, ya. Firman Tuhan kadang-kadang, Firman Tuhan katakan keji dan durhaka. Durhaka itu yang gimana? Durhaka itu yang jauh dari Tuhan. Yang durhaka itu nggak menuruti apa yang difirmankan, nggak nuruti apa yang dikatakan. Misalkan kita punya anak ini durhaka lu ya sama orang tua, nggak nurut sama orang tua, membangkang sama orang tua, durhaka kamu. Nah, sama durhaka itu maksudnya gitu. Kita nggak taat dalam firman Tuhan, kita nggak mau melakukan firman Tuhan. Di mata Tuhan kita dianggap durhaka kepada Allah dan tidak sanggup berbuat sesuatu pun yang baik. Hidupnya nggak bisa berbuat sesuatu yang baik. Segala sesuatunya itu nggak baik, buruk. Dinilai orang lain, dinilai siapa, perbuatannya buruk, menyedihkan. Kalau sampai ada anak Tuhan yang kayak gitu. Kalau kita, siapapun saudara yang mendengarkan pesan Tuhan hari ini lewat pesan Tuhan hari ini, share saya firman Tuhan, ayo kita sebagai anak-anak Tuhan harus berbeda, harus tampil beda. Nggak bisa kita sebagai anak Tuhan, saya ini ya udah gini nih, mau nggak mau, ini sudah style saya, mau apa lu? Nah, kalau sudah kayak gini ini sudah nggak mencerminkan Kristus sama sekali, repot ini, ya kan? Tapi ayo, kalau kita sadar, kita mau bertobat, kita berubah, kita harus memberikan citra sebagai anak-anak Tuhan yang baik lewat perbuatan kita, lewat pikiran kita, lewat ucapan kita, selalu memperkatakan, selalu berpikir hal-hal yang baik dan tindakan yang baik, melakukan sesuatu yang baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bukan masalah pencitraan diri, beda. Kalau pencitraan diri itu ya supaya diri kita dipuji orang, supaya diri kita disanjung-sanjung orang, bukan. Tetapi kita lakukan hal yang baik karena firman Tuhan. Kita melakukan hal yang baik karena itu firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Efeknya kita melakukan hal yang baik karena firman itu ada di dalam hidup kita dan kita hidup di dalam firman Tuhan. Efeknya kita hidup dalam hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, perkataan yang baik, ucapan yang baik. Jadi nggak bisa kita ya sudah ini saya, ini style saya, mau gue. Nah, hati-hati ya. Yang tertegur buat siang hari ini saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ayo bertobat. Pasti Tuhan sertai saudara, kita bisa berubah menjadi lebih baik dan melakukan hal-hal yang baik. Oke. Selanjutnya kita buka 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, perintah Allah, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia, saudara dan saya. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Nah, kita lihat yang kedua, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus, yaitu selalu menuruti perintah Allah, selalu hidupnya di dalam firman Allah, selalu hidupnya di dalam jalurnya Allah, selalu hidup di dalam kehendaknya Allah. Ini yang hidup, yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Mau melenceng dikit bisa, namanya juga manusia. Saya juga manusia, semua juga manusia. Ya bisa melenceng, bisa. Tapi ketika kita hidup
ada roh Allah, ada roh kudus di dalam hidup kita. Roh kudus ini akan menegur, melurus balik ke jalurnya. Kita keluar dari tracknya, diingetin, ada yang negur lewat hati nurani kita, ada yang negur, akan merasa bersalah, akan merasa berdosa, akan merasa kayak begini, nggak sesuai dengan firman Tuhan. Ada teguran dari Tuhan untuk saya harus berubah, saya harus berbalik arah. Nah, itu yang membedakan kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Begitu kita hidup melenceng, gak sesuai dengan kebenaran, gak sesuai dengan firman Tuhan, ada yang negur, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Beda dengan orang yang tadi yang pertama. Ketika hidupnya tidak dalam Roh Kudus, hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus, mau melenceng ya udah melenceng aja, gak akan bakal sadar, merasa gak ada yang negor, sudah keras kepala, sudah mau gue, hidupnya karep dewe, hidup dalam dosa karep dewe. Itu beda. Orang Kristen kayak gitu, jangan sampai kita kayak gitu, ya kan? Nah, tetapi anak-anak Tuhan, orang Kristen, kita sebagai anak-anak yang percaya dalam firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, kita harus hidupnya sesuai dengan jalur Tuhan. En avto peripateo, berjalan di jalurnya Tuhan. Perbedaan yang ketiga, yaitu terlihat sewaktu diproses. Terlihat sesuatu terlihat saat diproses. Yang membedakan orang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus dengan yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus ketika hidupnya diproses. Contoh, seperti jerami, rumput kering, sekam, bahkan kayu dibakar. Jerami, rumput, sekam, dan sebagainya, kayu, kalau dibakar, endingnya jadi apa? Abu. Endingnya jadi abu, barang yang tidak berguna, nggak bermanfaat, sudah akhirnya dibuang, diinjak-injak orang. Itu yang hidup yang seperti itu. Jangan jadi jerami, kekasih Tuhan, umat Tuhan. Ayo, jangan jadi jerami, jangan jadi rumput kering, bahkan jangan jadi kayu. Ketika kita dibakar, diproses, masuk perapian, akhirnya jadi abu, gak bermanfaat, gak berguna sama sekali. Apa yang kita kerjakan semuanya sia-sia, apa yang kita bangun semuanya sia-sia. Kita sudah bangun capek-capek, ya kan, sampai di titik tertentu dengan usia sekian, akhirnya habis, gak bisa dinikmati oleh keluarganya, gak bisa dinikmati oleh keturunannya, percuma. Tetapi ayo, kita harus berubah. Contoh yang lain, perbedaannya. Kalau jerami, rumput kering, sekam, kayu dibakar, hasilnya jadi abu, hancur. Yang beda yang lainnya, emas dan perak. Emas dan perak ketika dibakar, semakin dibakar, yang terjadi apa? Saudara bisa lihat, emas dan perak ketika dibakar, semakin dibakar, hasilnya yang kotor, yang jelek, yang menempel di dalam emas itu tadi, ya kan, barang yang emas atau yang perak itu tadi, semuanya akan lepas, kotoran itu akan lepas. Terus yang tinggal cuman emasnya yang murni, peraknya yang murni. Sama orang Kristen, anak Tuhan yang hidupnya selalu dipimpin oleh Roh Kudus, walaupun masuk dalam proses, dalam perapian, apapun itu masalahnya hari-hari ini yang terjadi. Kalau engkau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, yang buruk dalam kehidupanmu akan lepas, akan dibuang. Tidak usah ditakutin, tidak usah dikhawatirin. Itu memang tidak dikenan oleh Allah, tidak dikehendaki oleh Allah. Biar minggir, hilang. Tetapi kamu akan muncul yang murni, yang bernilai, yang punya harga, harganya bahkan tinggi, seperti emas dan perak itu tadi.
kalau hari-hari ini kita menghadapi proses kehidupan, nggak usah ngerusulo, nggak usah gerundel, nggak usah marah. Bahkan kalau boleh saya katakan, kalau bisa saya katakan, nggak usah ditengking masalah. Ayo tengking dalam nama Tuhan Yesus, masalahku pergi, masalahku hilang. Masalah jangan ditengking, tapi harus dilewati bersama Roh Kudus. Dilewati hidup di dalam Roh Kudus, dilewati hidup bersama Tuhan. Itu proses bersama Tuhan. Dan ketika kita melewati itu, masalah demi masalah, proses itu akan membuat engkau lebih bernilai, engkau lebih berharga. Tampilnya akan beda. Yang satu jadi abu, dibuang orang, gak ada nilainya, gak ada harganya. Yang satu jadi lebih berharga, lebih mahal nilainya. Saudara mau mana? Life is choice. Hidup adalah pilihan. Mau seperti jerami, rumput kering, atau kita mau jadi seperti emas atau perak. Kalau memang dasarnya kita emas dan perak, walaupun di proses yang gimana, akan tetap keluar emas dan perak. Gak akan berubah jadi jerami. Jerami tetap jerami. Jerami dibakar gak akan jadi emas, gak akan jadi perak. Jerami dibakar akan ludes. Tetapi kalau kita dalam diri kita emas, sekalipun dibakar, dalam proses kita akan tampil, kita akan keluar juga tetap emas. Ayo anak-anak Tuhan, kalau kita hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus, kita punya Roh Kudus, itu akan jadi berharga di mata Allah. Firman Tuhan katakan, hidupmu berharga di mata Allah. Engkau menjadi orang-orang yang bernilai. Ya puji Tuhan. Selanjutnya, Galatia pasal 5 ayat 24 sampai 26. Yang keempat, perbedaan orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus dan yang tidak. Galatia pasal 5 ayat 24. Saya bacakan, barang siapa menjadi milik Kristus. Sekali lagi, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup dipimpin oleh Roh, jika hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Firman Tuhan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sekali lagi, saya ulangi, 2, 3. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling dengki. Jelas di sini firman Tuhan katakan, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah dengan orang yang hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus. Orang yang tidak hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, orangnya nggak mau nyalipin daging. Firman Tuhan bilang, orang yang tidak mau menyalipkan daging, bahkan hidup dalam segala hawa nafsu dan keinginannya. Sakarepe dhewe, maunya dhewe, seneng-senengku, hidup-hidupku, apalagi merasa hidupnya diberkati. Wah, sudah hidupnya merasa diberkati, merasa enjoy, sakarep-karepku, saenak-enakku. Bahkan bilangnya gini, ya aku nikmati hidup. Hati-hati, boleh, gak apa-apa menikmati hidup, tapi ingat baik-baik firman Tuhan, cara menikmati hidup itu bukan melakukan hal-hal yang firman Tuhan bilang segala hawa nafsu dan keinginannya. Hawa nafsu daging kita cuman menyenangkan daging dan segala keinginan daging kita. Ngenakno daging, apa sih ngenakno daging? Macam-macam, ya kan? Daging itu selalu berbicara gengsi, gengsinya tinggi. Sampai sehingga firman Tuhan dikatakan yang terakhir tadi, gila hormat dan saling menantang, saling dengki. Gak bisa disenggol sedikit pun, apalagi dicubit. Wis kate dicubit. Terus mereka itu bersaing sama yang lainnya. Aku gak mau kalah itu sama si A. Aku harus lebih baik, aku harus lebih kaya, aku harus lebih
kelihatan diberkati tokoku, aku harus. Wah, ini kalau sudah gini nih, hidupnya tidak menyalipkan daging, tidak menunjukkan citranya sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan bilang, katakan kita harus rendah hati. Nggak perlu hal-hal yang kayak begitu, nggak ada gunanya. Firman Tuhan bilang kita harus menyalipkan ego kita. Kita harus menyalipkan kesombongan kita. Kita harus menyalipkan ambisiusnya kita. Itu harus kita salibkan semua hal-hal kayak begitu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita hidup di dalam roh, hidup di dalam firman Tuhan, hidup senantiasa cinta Tuhan, firman Tuhan katakan, baiklah kita hidup dipimpin oleh Roh. Baiklah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Segala yang kita kerjakan semuanya hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Oke. Ayo. Setelah kita mendengarkan pesan Tuhan buat hari ini, kita berubah. Kalau kita sudah paham, apakah kita hari-hari ini hidup kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Karena kehendak Roh Kudus, kesenangan Roh Kudus, keinginan Roh Kudus itu bertentangan dengan daging. Kalau daging itu beda, kecenderungannya dosa. Bukan cuma sekedar kecenderungannya dosa, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Bukan cuma itu aja, tetapi menyenangkan daging kita, maunya sendiri, enggak cinta Tuhan, enggak takut akan Tuhan, enggak selalu mencari wajah Tuhan. Ya, itu membedakan. Tetapi ketika kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, kita selalu punya kerinduan. Kita harus selalu punya kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita punya kerinduan selalu membaca firman Tuhan. Kita selalu punya kerinduan selalu intim dengan Tuhan, ingin dekat sama Tuhan, dan hidup kita selalu mengandalkan Tuhan. Oke, kita sudah tahu perbedaannya. Life is choice. Hidup adalah pilihan saudara. Silakan tentukan kalau saudara mau hidup dalam pimpinan Tuhan sampai waktunya kita pulang dipanggil Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat share firman Tuhan, buat pesan Tuhan. Kalau hidup kami sebagai orang-orang percaya, kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Kita harus hidup dalam patronnya Tuhan. Kita harus hidup di dalam jalur yang sudah kamu tetapkan Tuhan. Dan terlebih lagi kami harus hidup selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Lewat pimpinan Roh Kudus memberi kami kekuatan, menopang kehidupan kami untuk selalu kami berjalan sesuai dengan jalur-Mu Tuhan. Lewat Roh Kudus Kau menopang kami untuk kami mampu berjalan sesuai dengan firman-Mu, melakukan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu. Dan lewat Roh Kudus kami percaya Engkau memberkati setiap kami semua. Kami ucap syukur, terima kasih. Lewat pimpinan Roh Kudus, hidup kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Hidup kami menjadi orang-orang yang merdeka. Bahkan hidup kami diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami ucap syukur hanya di dalam satu nama, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.